Baik Bapak Saudara, mari kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat 19 sampai 31. Mari kita buka bersama-sama Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat 19 sampai 31. Saya akan membaca dan Bapak Ibu Saudara silakan menyimak baik-baik apa yang akan saya baca saat ini. Orang kaya adalah Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Setiap hari dia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan golok, berbaring dekat pintu gerbang orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Melahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru padanya, "Bapa Abraham, kasihanlah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik segelusa waktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang jahat, yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kamu dan kami terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta padamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada orang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." LAI memberi judul di Alkitab Bapak Ibu Saudara, judulnya adalah Orang Kaya dan Lazarus yang Miskin. Tapi pagi ini saya ingin memberi judul khotbah saya, Hidup adalah Kesempatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ayat ini dibagi menjadi 2 babak. Babak yang pertama adalah ketika orang kaya dan Lazarus itu hidup. Lalu babak yang kedua menceritakan ketika orang kaya dan Lazarus itu ada di akhirat. Kalau kita melihat ayat yang ke-18, 20 dan 21, itu adalah 3 ayat yang menceritakan ketika mereka hidup di dunia. Tetapi kalau kita melihat ayat yang ke-22 sampai 31, itu adalah cerita mereka ketika mereka mati dan menceritakan gambaran hidup di akhirat. Jadi saudara, kalau kita bisa melihat bahwa ini adalah gambaran bahwa saya dan saudara punya kehidupan 2 babak. Yang pertama adalah ketika saya dan saudara hidup di dunia ini. Lalu yang kedua adalah ketika saya dan saudara nanti hidup di akhirat. Dan ceritanya mirip ya. Alkitab hanya mencatat 3 ayat saja. Artinya bahwa hidup di dunia ini tidak lama. Ya. Rasul Paulus mengatakan bahwa dia berlari kepada sesuatu hal yang kekal, ya. Yang kekal itu tidak bisa dibandingkan dengan apa yang hidup sekarang, karena yang kekal itu tidak terbatas, sedangkan yang hidup sekarang itu adalah sesuatu hal yang fana. Kalau orang Jawa mengatakan urip kuwi gur mampir ngombe. Seberapa lama sih mampir ngombe? Gak lama ya, hanya mampir untuk minum. Jadi Bapak Saudara, ini adalah gambaran bahwa kehidupan manusia itu sebentar. Yakobus mengatakan hidup manusia itu seperti uap air yang sebentar kelihatan, sebentar hilang. Firman Tuhan yang lain mengatakan hidup manusia itu seperti pohon
bunga rumput yang pagi mekar, nanti sore sudah layu. Itulah kehidupan saya dan saudara di dunia. Hidup saya dan saudara di dunia adalah hidup yang sangat singkat, sehingga ada Tuhan kasih kesempatan untuk kita bisa melakukan hal-hal yang penting dalam kehidupan kita. Ya, jangan hidup kita itu kita gantikan dengan hal-hal yang gak penting, yang tidak ada hubungannya dengan kekekalan bahkan. Ya, saya melihat zaman sekarang, apalagi Bapak Ibu Saudara, orang itu kadang-kadang dalam satu hari, apalagi ini anak-anak muda ini ya, dalam satu hari waktunya habis untuk apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Main HP. Bangun tidur yang dicari apa? HP. Sampai mau tutup mata masih di depan. Apakah menghasilkan uang dari HP? Kalau menghasilkan sih nggak apa-apa ya. Tapi kadang-kadang tidak ada hasil. Yang ada apa? Bayar kuota terus. Bayar kuota terus. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa hidup kita sekarang dikuasai oleh HP. Saya berusaha untuk meminimalisir HP, saudara. Saya aja sekarang nggak pegang HP. Karena apa? Semakin pegang handphone, semakin banyak kesibukan yang tidak ada gunanya. Ya, jadi saya lepas handphone. Jadi seringkali orang WA saya responnya agak lama, karena kadang-kadang saya tak pegang handphone sama sekali. Kalau pas pelayanan saya tinggal di rumah. Jadi saudara, hidup sebenarnya kesempatan. Oleh sebab itu kita akan belajar dari Alkitab kesempatan apa yang Tuhan berikan kepada kita, yang mana kita perlu betul-betul memfokuskan hidup kita kepada hal tersebut. Coba kita lihat yang pertama, ayat 19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Saya mau bertanya, orang kaya ini jahat atau tidak? Kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara, orang kaya ini jahat atau tidak? Ya, jahat atau tidak? Jahat atau tidak? Jawab tidak terkejar. Tidak. Orang kaya ini jahat atau tidak? Oke. Jadi saudara menjawab jahat ya. Pertanyaan kedua, orang kaya ini baik atau tidak? Tidak baik. Jahat dan tidak baik berarti ya. Betul? Oh gitu. Oke, siap. Oh iya. Nah, kalau kita melihat ceritanya di sini, ada seorang kaya yang selalu memakai jubah ungu. Ungu itu lambang kekayaan dan kebesaran. Dan dikatakan ia bersukaria dalam kemewahannya. Dikatakan dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ini dalam bahasa yang lain dikatakan ia berpesta setiap hari. Sudah pernah nggak lihat orang kaya sampai kerjaannya setiap hari pesta? Ada nggak? Nggak ada ya. Berarti orang kaya ini lebih daripada orang sekarang, karena kerjanya hanya pesta setiap hari. Alkitab katakan ia setiap hari ya, dikatakan dan setiap hari ya ia bersukaria. Baik, dia orang kaya, kerjaannya pesta, di depannya ada orang miskin. Orang miskin ini masih bisa makan nggak? Dikatakan apa? Masih bisa ya? Apakah orang kaya itu mengusir orang miskin ini? Tetap di situ ya, tetap dapat makan ya. Jadi orang kaya ini jahat atau enggak sebenarnya? Ya. Jadi jawabannya adalah
orang kaya ini sebenarnya gak jahat. Lalu orang kaya ini juga tidak baik. Ya, karena dia tahu dia mampu, tapi dia tidak melakukan apa-apa untuk nolong orang miskin ini. Nah, saudara, saya mau katakan bahwa banyak orang Kristen model seperti ini. Kenapa? Puas untuk menjadi orang yang tidak jahat, tetapi tidak melakukan apa yang baik. Ya. Banyak orang Kristen mengatakan, "Wah, aku bukan pencuri, aku nggak orang jahat, aku bukan koruptor, aku nggak pernah bunuh orang, aku nggak pernah maki-maki orang, aku nggak pernah judi, aku nggak pernah molimo dan sebagainya." Hanya puas untuk menjadi orang yang tidak jahat, tetapi dia tidak melakukan apa yang baik juga. Nah, banyak orang seperti ini. Kita sebenarnya mampu untuk berbuat baik, tapi kita tidak berbuat baik. Kita lihat ada orang yang membutuhkan, tapi kita tidak menolong. Padahal kita sebenarnya mampu. Ya. Jadi yang pertama adalah hidup sebenarnya adalah kesempatan untuk berbuat baik, saudara. Memang di dalam ajaran kita, kebaikan itu tidak menyelamatkan, tidak. Tapi Alkitab mengatakan bahwa kebaikan itu memuliakan Tuhan. Yesus mengatakan kalau engkau berbuat kepada orang yang paling hina ini, engkau sudah berbuat buat aku. Nah, itu yang Tuhan ingini sebenarnya. Yang Tuhan ingini adalah kita berbuat kepada orang yang membutuhkan, sehingga itu memuliakan Bapa di surga. Nama Tuhan dimuliakan. Dan orang melihat bahwa kita adalah orang-orang yang memuliakan Bapa dengan perbuatan baik. Nah, itu bedanya. Kalau orang di luar Kristus, saudara, mereka berbuat baik sampai jungkir balik hanya supaya selamat. Saudara dan saya nggak perlu itu. Kita sudah selamat. Dan kita berbuat baik bukan karena supaya kita selamat, tapi karena kita sudah selamat dan kita mengucap syukur karena keselamatan itu. Kita mengucap syukur dan kita ingin memuliakan Bapa melalui perbuatan baik kita. Waktu saya pertama kali masuk gereja Baptis Tangkil, saudara, saya melihat gereja jemaatnya kurang lebih segini. Kurang lebih jemaat di sini sama dengan di sana. Jumlahnya secara jumlahnya. Jumlahnya kurang lebih sekitar 50-an, 60-an. Dan saya melihat di dalam laporan gereja boleh dikatakan bahwa gereja itu dananya itu habis atau hanya dipakai untuk gereja saja, intern gereja. Lalu saya bilang, ini enggak buat apa-apa lagi nih. Lalu saya bilang, gereja harus menjadi instrumen kebaikan, dan gereja harus menjadi aset masyarakat dalam hal kebaikan. Lalu saya bilang kepada gereja supaya kita perlu mengalokasikan dana untuk berbuat kebaikan kepada orang lain. Dan puji Tuhan sekarang ini gereja kami itu 1 bulan itu paling tidak mengalokasikan 2.500.000 untuk sosial keluar, bukan dana. Kami sering mengundang gereja lain yang lebih kuat untuk datang bikin bakti sosial dan lain sebagainya. Lalu gereja, saya bilang, di belakang ada tempat, kita tampung orang nggak mampu. Gereja tampung orang nggak mampu dan membiayai mereka dan menyekolahkan mereka. Orang-orang yang tidak mampu sekolah, orang-orang yang tidak mampu untuk membiayai hidup mereka. Ini kesempatan kepada kita. Kadang-kadang kita hanya cukup untuk bangga menjadi orang Kristen yang tidak berbuat jahat, tapi tak gagal berbuat baik. Ya. Waktu saya pertama kali ke gereja Baptis Tangkil, itu gereja tidak dikenal orang sama sekali. Kenapa? Karena tempatnya di desa, dikelilingi sawah. Kalau saya pernah ke sana, dan tidak dikenal. Tapi ketika
kami berbuat, ya apalagi anak-anak muda saya dorong, kalian daripada hanya setiap hari Minggu persekutuan ngapain? Masak, kasih orang-orang itu. Jadi mereka tuh sebulan itu paling nggak sekali mereka kumpul duit mereka sendiri, masak di gereja, bungkus nasi, lalu ke jalan-jalan kasih orang-orang yang tidak mampu di jalan, para pengemis, gelandangan, dan orang tukang becak yang tidur di emper-emper tuh. Saya bilang berbuatlah baik. Nah, mulai dari itu, dari tahun ke tahun, saudara, gereja mulai dikenal gara-gara itu. Dari pemerintahan datang ke gereja kami, dari perusahaan-perusahaan datang, dari gereja-gereja lain datang. Kenapa? Mereka ngasih sesuatu. Kami punya sesuatu untuk disalurkan kepada orang lain. Jadi kadang-kadang sekarang kami jadi penyalur. Ada orang yang mau ngasih sesuatu, nggak tahu mau dikasihkan ke siapa, jadinya lewat kami, lewat gereja kami sampai sekarang. Nah, gereja perlu menjadi instrumen kebaikan. Gereja tidak boleh hanya berdiri dan menjadi tempat ibadah saja, tetapi menjadi instrumen kebaikan. Itu dimulai dari kita semua, dimulai dari jemaat-jemaat, dimulai dari orang-orang Kristen. Saudara, mungkin kita menganggap, wah saya belum punya uang, saya belum kaya. Jangan berpikir bahwa memberi itu selalu harus nunggu kita kaya. Ya, tidak perlu berpikir seperti itu. Kita bisa memberi orang yang mana mereka lebih tidak mampu daripada kita. Jadi dimulai dari sesuatu hal yang sangat sederhana. Berbuatlah baik kepada sesama. Jadi saudara, kalau kita melihat orang kaya ini, dia tidak jahat sebenarnya, tapi dia gagal untuk menjadi orang baik. Dia mampu untuk menyelamatkan Lazarus sebenarnya. Dia mampu untuk mengobati Lazarus. Dia mampu untuk memberi makan Lazarus. Tetapi itu tidak menjadi fokus dalam hidupnya. Yang menjadi fokus hidupnya adalah bersukaria setiap hari di dalam rumahnya yang mewah. Dia menutup matanya kepada orang-orang lain di luar rumahnya yang sebenarnya mereka membutuhkan bantuan orang kaya ini, tetapi dia tidak berbuat apa-apa. Jadi saudara, hidup sebenarnya kesempatan untuk berbuat baik. Yang kedua, kita melihat ayat yang ke-22 dan ke-23. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Nah saudara, yang kedua adalah kita bisa melihat hasilnya. Setelah mereka mati, mereka masuk ke akhirat, dan hasil di akhirat itu beda. Berbeda terbalik. Dikatakan Lazarus ada di pangkuan Abraham, lalu orang kaya ini dia di alam maut. Alam maut itu adalah kata lain dari neraka. Dan pangkuan Abraham ini adalah kata lain dari surga. Ya. Jadi pangkuan itu adalah sebuah tempat, dan Abraham itulah bapak orang percaya, tempatnya orang-orang percaya. Jadi kalau Lazarus ada di tempatnya atau di pangkuannya Abraham, sama saja dia di surga, dan orang kaya ini di neraka. Nah, saudara, kalau kita bisa melihat orang miskin ini atau Lazarus ada di surga, orang kaya ada di neraka, berarti intinya apa? Intinya adalah sebenarnya hidup adalah kesempatan untuk mau percaya sesuatu, enggak, itu aja. Saudara dan saya diberi hidup puluhan tahun, itulah kesempatan untuk kita mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau tidak. Nah saudara, memang di sini tidak dikatakan Lazarus ini percaya Yesus, atau tidak dikatakan bahwa orang kaya ini tidak percaya Yesus, tidak. Tetapi dalam keseluruhan Injil kita bisa tahu bahwa orang yang masuk surga hanya orang-orang yang percaya Yesus. Berarti dengan kata lain bahwa orang kaya ini sebenarnya tidak percaya Yesus, dan Lazarus adalah orang yang percaya Yesus. Jadi hidup adalah kesempatan untuk mau percaya Yesus atau tidak. Ya. Saya punya orang simpatisan di gereja. Dia pernah bilang, nanti saya percaya Yesus kalau saya sudah pensiun.
Saya bilang, ya Pak, kalau pensiun Bapak masih hidup. Tapi kalau sebelum pensiun terpanggil, dia nggak bisa apa-apa. Dan sampai sekarang dia masih menunggu itu. Di saat-saat yang tepat dia akan terima Yesus. Sudah tidak ada yang tahu ya, kita matinya kapan. Tidak ada yang tahu. Ada yang tahu matinya kapan? Atau karena apa sudah nanti mati? Atau di mana tahu? Kalau misalnya saudara tahu nanti matinya di Boyolali, saudara mungkin nggak pernah Boyolali. Pergi jauh-jauh dari Boyolali. Ya. Jadi hidup adalah kesempatan untuk percaya Yesus. Terlalu banyak orang sekarang ini terlalu banyak berdalih. Di dalam jemaat saya juga gitu. Ada orang berdalih nunggu percaya Yesus kalau gitu. Ya kalau kesempatan itu ada lagi. Kalau tiba-tiba nanti malam kesandung jatuh terus bablas dan dalam keadaan tidak percaya Yesus, ya. Masih mending orang yang disalib di sebelah Yesus ya. Dia nggak pernah ke gereja, nggak pernah dibaptis, nggak pernah ikut PBI, nggak pernah apa-apa. Tapi saat dia mau mati dan dia percaya Yesus, Yesus bilang saat ini kau ada di Firdaus. Ya kalau seperti itu. Tapi kalau tidak seperti itu bagaimana? Orang zaman sekarang terlalu bermain-main dengan keselamatan. Menganggap bahwa keselamatan itu gratis dan dia bisa seenaknya untuk memutuskan segala sesuatu. Padahal Tuhan kasih kesempatan seluas-luasnya untuk dia percaya kepada Yesus. Saya menginjili orang itu terlalu banyak. Dan sampai sekarang masih terlalu banyak orang yang saya injili itu masih mikir apakah dia akan terima Yesus. Karena latar belakang saya kan penginjil ya, misionaris. Jadi pekerjaan saya itu setiap hari coba menginjili orang. Saya pernah saudara, ketika saya menjadi misionaris, itu 3 tahun pertama saya menginjili orang, saya nggak memenangkan satu orang. Itu di dalam hati saya itu rasanya gimana? Dan saya merasa bahwa gagal sebagai seorang hamba. Masa 3 tahun injili orang gak ada yang mau percaya. Orangnya masih nunggu terus, mau percaya harus nunggu lagi. Jadi saya bisa mengambil kesimpulan bahwa orang zaman sekarang terlalu menggampangkan keselamatan itu. Nanti Pak saya percaya Yesus kalau saya sudah pensiun. Nanti Pak kalau saya percaya Yesus kalau saya sudah tidak punya tanggung jawab apa-apa. Nanti kalau saya akan percaya Yesus dan melayani nanti kalau pekerjaan saya sudah selesai semua. Nanti. Dan dia tidak pernah tahu kapan Tuhan panggil. Jadi Bapak Saudara, kalau ketika kita mendengar firman Tuhan dan Tuhan menyuruh kita untuk bertobat dan percaya kepada Yesus, jangan pernah menolak. Percayalah saat itu juga. Karena kita tidak tahu apakah kesempatan itu akan datang lagi atau tidak. Jangan sampai ketika kita mendapatkan firman untuk percaya Yesus, itulah satu-satunya kesempatan untuk kita mau terima atau menolak. Jadi hidup adalah kesempatan untuk percaya Yesus. Di dalam jemaat yang saya layani, setiap tahun saya tantang jemaat. Bagi yang belum percaya silakan ambil keputusan ikut kelas Kristen baptisan dan dibaptis segera mungkin. Karena sudah nggak tahu kapan Tuhan panggil sudah. Sehingga setiap tahun kami ada baptisan. Walaupun tidak banyak, ada hanya 5, 10, tapi selalu ada. Selalu harus ditantang untuk percaya Yesus dan menerima Dia sebagai juru selamat. Jadi yang pertama, hidup adalah kesempatan untuk berbuat baik. Hidup adalah kesempatan untuk percaya Yesus atau menolak Yesus. Yang terakhir saudara, kita melihat ayat yang ke-28 27 dan 28. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa,
supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Nah, sudah ini menarik. Orang kaya ini dia masuk neraka, ya betul ya. Dan di dalam neraka dia ingat, ada 5 saudaraku yang masih hidup. Lalu dia ngomong sama Abraham, tolong suruh Lazarus bangkit lagi supaya menginjili mereka, supaya 5 orang ini jangan nanti kelak masuk ke dalam tempat penderitaan. Dengan kata lain, saya mau kasih tahu Bapak Saudara bahwa sebenarnya hidup adalah kesempatan untuk mengabarkan Injil. Ya, Saudara, kalau kita melihat orang kaya ini baru timbul hati PI-nya setelah dia mati. Ngefek gak Saudara? Gak bisa. Jangan terlambat Saudara. Nanti kita di akhirat lalu muncul, ada saudaraku yang belum percaya Yesus. Kita udah gak bisa bikin apa-apa. Karena hidup adalah kesempatan untuk mengabarkan Injil. Karena di akhirat tidak ada lagi kesempatan. Kesempatannya ada sekarang Bapak Ibu Saudara, mengabarkan Injil kepada orang-orang yang belum terima Yesus. Orang kaya ini bilang kepada Bapak Abraham, suruhlah Lazarus. Ya, dikatakan ya. Ayat yang ke-27, kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapak, supaya engkau menyuruh dia Lazarus ke rumah ayahku. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain ada di dalam ayat yang ke 30. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Jadi ngotot ya, seorang kaya ini ngotot. Bapak Abraham, kalau nanti si Lazarus bangkit, mereka akan percaya Yesus. Tetapi Abraham bilang, di sana mereka sudah punya kesaksian Nabi dan kesaksian Musa. Hendaklah mereka dengar itu dan percaya kepada Yesus. Jadi saudara, dengan kata lain adalah apa? Kadang-kadang orang itu bicara tentang mujizat. Kalau ada mujizat baru percaya. Kalau ada orang yang mati bangkit dari kematian masih ada orang percaya. Itu tidak. Saya mau katakan bahwa mujizat itu tidak membawa orang percaya. Tetapi kesaksian Musa dan para nabi inilah yang membuat orang percaya. Saya bisa buktikan. Bangsa Israel 40 tahun lihat mujizat. 40 tahun di padang gurun lihat mujizat. Mujizat makanan yang jatuh dari langit. Setiap hari lihat mujizat. Mereka dilindungi oleh tiang awan dan tiang api setiap hari. Puluhan tahun. Apakah mereka selamat? Tidak. Mereka binasa seperti masa dulu. Jadi dengan kata lain saya mau mengatakan bahwa mujizat tidak membawa orang percaya kepada Tuhan. Yang membuat orang percaya adalah kesaksian Musa dan para nabi. Atau kalau sekarang bahasa kita, dengan kesaksian kitab yang kita miliki, yaitu Alkitab. Ya. Tapi ironisnya sekarang Bapak Ibu Saudara, tidak banyak orang Kristen berani untuk mengabarkan Injil. Saya 7 tahun ngajari PI jemaat ditanggil, susah. Alasannya apa? Saya takut. Yes, itu alasannya itu. Dulu alasannya nggak pernah dilatih, ya udah saya latih, tetap nggak berhasil. Lalu saya panggil banyak misionaris datang, melatih mereka, juga tetap takut. Jadi kadang-kadang kita takut, padahal sebenarnya tidak diapa-apain loh saudara. Saya saksi hidupnya. Selama saya mengabarkan Injil, saya pernah mayoritas tidak diapa-apain, mayoritas. Tapi memang pernah
seringkali kadang-kadang hampir dibunuh orang, tapi tidak mati sampai sekarang. Ya. Saya pernah mengabarkan Injil selama 3 tahun di satu kampung, dan orang tidak ada yang percaya kepada Yesus. Dan mereka mengatakan bahwa kampung ini tetap seperti ini, tidak akan pernah ada gereja baptis di sini. Saya 3 tahun melayani di situ sampai saya putus asa. Lalu suatu hari, suatu malam ada orang yang sakit dan saya doakan dan sembuh. Lalu ada orang lain yang sakit, saya doakan, saya sembuh, lalu sembuh. Lalu orang mulai untuk pengen mendengar apa itu Alkitab dan lain sebagainya. Akhirnya masuk tahun keempat ada orang yang percaya Yesus. Lalu saya bina mereka dan mereka menjadi orang Kristen. Baptisan yang pertama itu saya membaptiskan 60 orang. Dan setelah itu, saudara, apa yang terjadi? Viral peristiwa ini. Dan karena viral, saudara, banyak orang mencari saya untuk membunuh saya. Jadi saya itu pelayannya sambil kucing-kucingan. Jadi orang mungkin tutup jalan di sana, saya lewat jalan ini. Mereka tutup jalan di sini, saya lewat yang lain dan lain sebagainya. Selama bertahun-tahun orang cari saya untuk membunuh saya. Tidak berhasil. Mereka pakai polisi untuk tangkap saya, juga tidak berhasil. Akhirnya suatu hari mereka menangkap saya waktu saya di rumah. Jadi posisi saya kan di Dili, di Timor Leste sana. Jadi suatu pagi-pagi ya seperti ini, ada satu truk pasukan datang ke rumah saya. Itu bukan polisi, bukan tentara, itu polisi militer. Saya ditangkap dan saya dilempar ke truk dan saya diambil gitu aja. Karena ada orang bersaksi palsu tentang saya. Waktu itu istri saya masih hamil tua, sudah hampir melahirkan begitu. Dan istri saya sempat shock karena suaminya dibawa oleh polisi militer. Dan di samping sebelah saya itu ada polisi, ya. Dan polisi itu bilang ke istri saya, "Bu, biasanya," ini malah nakut-nakut itu, "Bu, biasanya kalau orang ditangkap polisi itu pasti cuma ke kantor polisi ya. Tapi kalau yang nangkap itu militer biasanya nggak pulang." Waduh, istri saya sudah takut. Tapi sebelum saya pergi, saya bilang sama istri saya, "Nanti kalau 1 kali 24 jam saya nggak pulang, kamu lari ke kedutaan. Kamu lapor ke kedutaan, ada orang Indonesia diculik." Nah, betul, saudara, saya dibawa ke kantor dan saya diinterogasi hari itu. Banyak orang yang interogasi saya. Ya mungkin kalau sudah mendengar berita di TV sekitar tahun 2006 sampai 2008 itu ada peristiwa di Timor Leste itu perang antar suku, perang antar geng, ya. Di situ kepala pemberontaknya, ketua pemberontaknya atau pimpinan pemberontak itu namanya Alfredo Renato, mayor polisi militer Alfredo Renato. Itu yang tangkap saya. Dan kalau sudah lihat di berita, pasti sudah tahu bahwa dia akhirnya diwawancarai Metro TV waktu itu. Ya, kalau sudah lihat bisa di Metro TV, dia sempat diwawancarai di Matan Najwa. Ya, itu orang yang tangkap saya. Setelah diwawancarai terjadi baku tembak dan kepalanya ditembak dan dia mati. Itu orang yang tangkap saya. Jadi saya diinterogasi dan dibentak-bentak dan maki-maki dan sebagainya, dan diancam-ancam untuk tidak bisa pulang lagi ke Indonesia. Tetapi nggak tahu ada hikmat Tuhan sehingga ketika saya ngomong, ada orang menuduh saya selalu bisa menjawab dan tuduhan mereka tidak bisa dibuktikan satupun. Akhirnya saya dilepas. Nah, saudara, dalam dunia pengabaran Injil itu akan mengalami seperti ini. Akan mengalami di mana kita diancam, akan mengalami mungkin dianiaya, ya.
mungkin kita diperlakukan gak hormat sama sekali. Saya pernah masuk satu daerah, ya, di daerah Timur Leste, Manatutu namanya. Saya di situ dirampok, sudah arti paspor saya diambil, KTP saya dan sebagainya. Jadi itu adalah tindakan-tindakan yang tidak hormat. Ya. Kita akan mengalami hal seperti itu. Orang mungkin memaki-maki kita, mengancam-ancam kita, mengintimidasi kita. Tapi pengalaman saya, Bapak-Ibu Saudara, ketika saya mengabarkan Injil dimanapun, saya tidak pernah yang namanya dipukul, dianiaya, tidak pernah. Tapi ancaman mati luar biasa. Jadi saya mendorong kepada jemaat-jemaat atau orang Kristen yang lain, kadang-kadang kita mau mengabarkan Injil, takut itu hanya karena apa? Mindset kita. Kita sudah takut duluan, padahal sebenarnya gak apa-apa. Kita mengabarkan Injil gak apa-apa, saudara, sebenarnya bebas. Paling orang gak suka maki-maki kita, selesai. Itu aja. Tapi gak akan yang namanya dipukul atau dianiaya, enggak. Tetapi kadang-kadang kita takut untuk mengabarkan Injil, padahal itu kesempatan. Hidup adalah kesempatan untuk mengabarkan Injil. Kapan lagi kalau nggak sekarang? Pertama saya datang ke Tangkil, saudara, bangunannya itu belum lama dibangun gereja itu. Dengan di belakangnya biasanya ada bak baptisan, ya. Bak baptisannya besar dan mewah, lumayan mewah. Saya tanya kepada jemaat, saudara, ini bak baptisan sudah membaptiskan berapa orang? Mereka semua tersenyum dan mengatakan, belum pernah Pak Pendeta, belum pernah membaptiskan satu pun. Lalu saya bilang apa? Mending dibongkar aja buat kantor saya. Kenapa? Lah gak ada gunanya. Ngapain punya bak baptisan kalau nggak dipakai? Padahal bak baptisan itu total ruangannya dari bangunan gereja itu sepertiga dari total bangunan gereja. Untuk sesuatu hal yang tidak ada gunanya. Saya bilang, buat apa? Sudah mempunyai sepertiga bangunan yang nganggur. Mending itu untuk kantor saya, karena saya nggak punya kantor. Sudah ditanggil tuh saya punya pastori sebenarnya, 2 lantai. Tapi pastor itu penuh dengan anak-anak asuh. Saya tidur di mana? Saya tahu gak? Di ruang tamu pastori. Saya dan keluarga saya itu tidur di ruang tamu pastori. Jadi tidur di situ, belajar di situ, semua di situ. Saya bilang, jemaat, boleh gak ini dibongkar bak baptisannya buat saya saja, karena saya nggak punya kantor. Lalu memang walaupun saya selama di situ, saya mulai getol dan mulai ada baptisan di bak baptisan itu. Setiap tahun 5, antara 5, 10. Akhirnya nggak jadi dibongkar. Tapi saya tetap ngomong, kalau bisa dibongkar aja. Baptisan paling cuma berapa menit sih. Kita sewa kolam renang saja. Kita sewa kolam renang 1 kali sudah selesai. Daripada ini baptisan kita paling baptiskan setahun sekali. Itu pun sekali baptisan paling cuma 5 menit, 10 menit selesai. Ngapain punya bangunan permanen yang hanya dipakai 5 menit sampai 10 menit setahun, nggak ada gunanya. Nah saudara, hidup adalah kesempatan untuk mengabarkan Injil. Bagaimana kita bisa membuat bangunan gereja kita menjadi penuh, hanya satu, dengan mengabarkan Injil. Jangan takut, karena apa yang kita takutkan itu tidak akan pernah terjadi. Coba praktekkan. Silakan sudah mengabarkan Injil, sudah tidak akan diapa-apain. Paling orang menolak saja. Apalagi kalau orang Jawa, G pak, ya sudah, habis itu sudah. Gak percaya Yesus tetap. Gak akan kita diapa-apain. Kadang-kadang kita terlalu takut, sudah. Terlalu takut. Padahal sebenarnya mengabarkan Injil itu mudah sekali.
Saya biasanya tanya, kalau model saya mengabarkan Injil, saya tuh tanya, kalau kamu yakin nggak nanti mati masuk surga? Nanti jangan cerita banyak saudara. Oh ya yakin nanti supaya saya masuk surga itu saya tuh harus begini. Baru setelah itu giliran saya cerita. Oke, giliran saya cerita ya. Menurutku itu bisa berhasil nggak? Orang masuk surga dengan perbuatan baik berhasil nggak? Mereka mulai mikir, betul nggak? Karena contoh aja, Nabi Adam sama Siti Hawa, kamu kan percaya dia kan di Firdaus kan, di surga kan? Berarti dia berbuat baik ya? Oh berbuat baik begini. Tetapi hanya dengan satu dosa saja. Ketika dia makan buah koldi ya, mereka percayakan buah koldi ya. Ketika mereka membuat satu dosa saja, itu sudah cukup untuk membuat mereka diusir dari surga. Jadi saudara, untuk orang masuk neraka itu nggak dibutuhkan perbuatan baik banyak-banyak. Ya. Maaf, untuk masuk neraka itu nggak dibutuhkan perbuatan jahat banyak-banyak. Hanya satu perbuatan jahat itu sudah masuk neraka. Lalu dia cerita, tapi kan perbuatan baik saja, perbuatan baik saya bisa untuk dibayar untuk kesalahan saya. Ya nggak bisa, tidak masuk akal itu. Misalnya kamu masuk pengadilan, ya, kamu diadili karena kamu membunuh, kan? Lalu kamu dihukum karena membunuh. Bisa nggak kamu bilang sama hakim, Pak, saya itu dulu sudah berbuat baik ini, saya bikin musola, saya bikin masjid, saya menyantuni anak yatim. Itu bisa nggak sebagai ganti untuk hukumanmu karena membunuh? Nggak bisa. Nah betul. Jadi kesalahan itu nggak bisa dibayar dengan kebaikan. Nggak masuk akal. Jadi saya selalu membuat mereka ragu. Apapun yang mereka sampaikan selalu saya bantah. Bikin mereka mikir. Sebenarnya intinya penginjilan itu sudah. Bikin orang lain mikir bahwa apa yang mereka percaya itu salah. Nah baru kita cerita. Mau dimaki-maki silakan, mau mengganggu-ganggu silakan. Yang penting apa? Injil disampaikan. Orang nggak mau terima, itu bukan masalah kita. Itu masalah dia dengan Tuhan. Tetapi kalau Injil tidak disampaikan, Tuhan yang nanti minta tanggung jawab sama kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ingat baik-baik, hidup adalah kesempatan untuk berbuat baik. Hidup adalah kesempatan untuk kita bisa percaya Yesus atau tidak. Oleh sebab itu, hidup merupakan kesempatan untuk kita mengabarkan Injil. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, takut atau tidak, kita nggak punya pilihan. Kita punya tanggung jawab untuk mengabarkan Injil. Tuhan sendiri akan menguatkan kita, Bapak Ibu Saudara, untuk melakukan semuanya ini. Kita tidak mampu. Dengan kekuatan kita tidak mampu. Tetapi dengan kekuatan Tuhan kita mampu, karena kita memiliki Allah yang besar. Saya ingin pemain musik maju ke depan untuk kita memujikan pujian terakhir kita. Aku punya Tuhan yang besar. Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita punya Allah yang besar, yang sanggup melakukan apa yang tidak kita bisa. Tuhan kita adalah Tuhan yang berjanji bahwa Dia akan selalu menyertai kita. Ketika kita ada di dalam Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita. Karena kita mempunyai Allah yang besar. Mari kita akan memuji Tuhan, sebuah pujian yang mengatakan aku punya Tuhan yang besar. Dengan segenap hati kita, mari kita akan memujikan pujian ini. Kita tidak mampu, tetapi Tuhan mampu. Karena Allah kita adalah Allah yang besar, dan kita hidup oleh karenanya. Katakan ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji
kami bekerja untuk keluarga kami, untuk pribadi kami, untuk kepentingan kami. Tiba hari yang ketujuh di mana Engkau mengingatkan kami kembali untuk kami berkumpul bersama-sama, memuji memuliakan Tuhan, memberikan korban persembahan dan berbakti kepada Engkau. Kami mengucap syukur ya Bapa, kami boleh memuji Engkau karena Engkau adalah Allah yang layak kami puji dan kami tinggikan. Kami juga sudah mengucap syukur karena Engkau mengingatkan kami kembali bagaimana seharusnya kami hidup menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan dan memanfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan ketika kami masih hidup saat sekarang ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, dan diberkatilah masa depanmu. Terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dalam damai sejahtera bersama Tuhan. Berkat dari Allah Bapa di surga, kasih-Nya dalam Yesus Kristus, persekutuan yang indah dalam Roh Kudus menyertai saudara semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.